Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Stianingsih dari SDN Gedong 10 Pagi, calon guru penggerak angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian diterapkannya. Apakah itu inquiry apresiatif? Suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa kini maupun masa depan, menurut Coperider dan Whitney. Sedangkan bagja adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Tahapan bagja meliputi B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Visi guru penggerak yaitu terwujudnya generasi unggul berdasarkan IMTAK dan IPTAK pada era globalisasi dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek, berkarakter dan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia. Berupaya untuk meningkatkan pembiasaan dan pembelajaran budi pekerti luhur, dimensi beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia pada peserta didik SDN Gedong 10 Pagi. Penjelasan komponen visi, poin pertama, beriman dan bertakwa, menggambarkan peserta didik yang memiliki keagamaan serta patuh dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan dimensi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Poin kedua, berakhlak mulia. Peserta didik dapat melakukan kebaikan kepada orang lain, bermanfaat bagi sesama sesuai dengan dimensi Pancasila, berakhlak mulia. Budi pekerti luhur, tingkah laku yang didasari oleh niat, kehendak, pikiran yang baik dilakukan dengan cara yang baik pula. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang telah saya rancang sebagai berikut. Buat pertanyaan utama atau define, pertanyaannya, mengapa siswa kurang menerapkan budi pekerti serta kesopanan yang baik saat bersosialisasi? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk menerapkan pembiasaan akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur? Tindakannya, 1. Melakukan observasi atau pengamatan bagaimana peserta didik bersosialisasi dengan temannya. Yang kedua, mengamati tutur bahasa yang dilakukan saat berkomunikasi antara peserta didik dan guru. Yang ketiga, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang keempat, mencari referensi mengenai cara meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam budi pekerti. Pada tahapan ambil pelajaran atau discovery, pertanyaannya, 1. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik? Yang kedua, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik? Tindakannya, yang pertama, melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa terhadap bimbingan peserta didik di lingkungan keluarga. Yang kedua, melakukan pembiasaan seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, membuat program tausiah setiap hari Jumat. Yang keempat, membuat program sholat berjamaah.
Pada tahapan galai mimpi atau dream, pertanyaannya, satu, kebiasaan baru apa yang akan saya lakukan agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika melihat keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik sudah meningkat pada siswa? Tindakannya, melakukan pembiasaan-pembiasaan setiap harinya yang dapat dilakukan peserta didik agar menjadi rutinitas sehari-hari. Yang kedua, menjadikan kelas dan lingkungan sekolah adalah milik bersama. Yang ketiga, membuat daftar kegiatan baru untuk mengoptimalkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik. Yang keempat, mempraktekkan kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Pada tahapan jabarkan rencana atau desain, pertanyaannya yang pertama, apa langkah sederhana atau pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik? Yang kedua, berapa lama target waktu untuk mencapai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik? Yang ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dan progres langkah-langkah tersebut? Tindakannya, satu, memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang kedua, membutuhkan waktu yang rutin dan berkala. Yang ketiga, bertanya kendala yang dirasakan mengapa sulit menerapkan budi pekerti dengan baik. Keempat, menyusun strategi pembelajaran dan kegiatan pembiasaan sekolah yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik. Yang kelima, membuat catatan khusus target yang akan dicapai. Yang keenam, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Yang ketujuh, memberikan penghargaan pada siswa yang telah menerapkan budi pekerti baik. Selanjutnya, tahapan atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, satu, siapa saja yang akan saya libatkan dalam penyusunan rencana peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik? Yang kedua, kapan rencana peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik akan dimulai? Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan program kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik? Yang keempat, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik? Tindakannya, satu, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik. Yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan program pembiasaan yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, meminta peserta didik untuk saling mendukung agar bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia pada peserta didik. Yang keempat, membiasakan budaya literasi beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Demikianlah paparan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.